Pak Prabowo kira-kira gitu, siap laksanakan karena dia atasan. Dan itu Nanti, sudah. tapi karena itu pula begitu dia menjadi atasan, dia harus orang bersedia, orang lain mengatakan siap laksanakan juga. Sebaliknya juga begitu. Iya, sehingga saya masih punya harapan. Pak Prabowo punya modal yang seperti itu. Itu yang sekarang harus kita teriakkan. Saya tidak peduli kan, orang mengatakan, Pak Mahfud tuh mau ngadu domba, tidak peduli saya dibilang gitu. Memang kita harus berhak begitu, mau dibilang ngadu domba, mau bilang apa gitu. Tapi kita wajar berharap pada kemungkinan yang tersisa. Jangan sampai negara ini menjadi totaliter, itu bahaya banget. Nah ini Prof, ini lagi-lagi situasi ini, indikator-indikatornya, seperti mungkin indikator ekonomi, indikator politik, ini bisa nggak Prof? Kira-kira ya, apa yang terjadi setahun pertama pemerintahan yang baru ini, kira-kira melihat sekarang seperti ini misalnya? Ya tergantung susunan kabinetnya menurut saya. Tergantung bagaimana. Iya. Menteri-menteri yang bekerja? Iya, tergantung menteri. Tapi supaya diingat, harus dan saya kira Pak Prabowo tahu lah, tidak boleh sembarangan nunjuk menteri. Menteri itu harus belajar dulu. Misal masuk gitu langsung bisa menguasai, nggak bisa. Kemarin ada yang begitu? Iya kan. Tiba-tiba jadi menteri? Enggak. Alasannya kenapa kemarin Bu Mega misalnya enggak mau reshuffle kabinet. Menterinya enggak ditarik. Kenapa? Karena itu kalau ada penggantinya harus belajar lagi. Sementara udah terlalu berjalan jauh. Ini kata Bu Mega. Waktu itu saya juga mau mundur, enggak boleh sama Pak Mahfud. Jangan kasihan tuh kantormu katanya. Jadi Bu Mega masih berpikir soal masalah banyak bukan? Iya. Itu yang lain, anak-anak tuh mau mundur juga, tapi saya bilang ini tidak waktunya. Orang mau jadi menteri belajar lagi. Tapi waktu itu saya maksa, Bu, saya enggak enak. Nanti kalau saya enggak mundur, dalam hati saya, tapi kalau tidak ada mundur, jadi masalah yang saya. Saya enggak mundur. Lalu misalnya Ganjar Mahfud kalah. Nanti kan ada orang menuding tuh gara-gara Mahfud main dua kaki itu. Itu dua kaki. Itu kan tidak etis kalau begitu. Lalu yang kedua, ini udah namanya etika. Kayak gini. Kok udah jarang ya? Enggak ada malah. Iya kan. Pak Mahfud tidak mundur. Begitu kalah dituding itu gara-gara wapresnya tidak mau main dua kaki. Yang kedua, saya tidak bisa ngeritikkan kalau saya tidak mundur. Iya kan? Karena di dalam. Ya di dalam gimana? Saya kan harus selalu menutupi paling tidak. Kalau tidak membela kan. Kalau tidak bersuara. Kalau enggak, kalau mau bersuara beda keluar. Nah, itu pilihan saya. Ya. Atau tiba-tiba berlibur ke luar negeri yang lama. Kan ada yang begitu. Ada kan? Ada. Iya kan? Prof, setelah ini apa rencana Prof Mahfud selanjutnya? Kembali ke kampus sebagai akademisi atau mungkin masuk ke lembaga hukum seperti KPK misalnya, gitu. Saya katakan tadi kita semua nih yang ada di sini semua, mari kita terus berjuang. Masing-masing punya porsi untuk masing-masing bisa mencari porsi. Karena tidak boleh tidak dapat seluruhnya lalu dibuang seluruhnya. Nggak bisa, kita tidak dapat seluruhnya, masih ada tuh yang belum diambil orang untuk membuat sebuah mosaik ketatanegaraan yang bagus. Maka kalau saya ditanya mau kemana, ya itu saya kembali ke kampus, kembali ke kampus, ngajar, bimbing disertasi gitu, jadi modeling gitu ya, ketemu lagi dengan mereka, tidak pakai bimbing hanya pakai online dan seterusnya. Sekarang ayo ketemu tatap muka. Yang kedua, saya ingin aktif bersama LSM. LSM ini sekarang kan terpecah-pecah nih. Nah, dalam isu tertentu memang mungkin harus berbeda, tapi ada hal yang sifatnya mendasar bisa diperjuangkan bersama. Nah disinilah mungkin saya mau mengajak beberapa LSM untuk membangun kerjasama ini. Karena tanpa civil society itu perjuangan untuk membangun demokrasi itu di mana-mana gagal. Benar. Indonesia berhasil melakukan reformasi dulu kan karena civil society kuat. Kampusnya juga bergerak, kampus bergerak. Jatuh Pak Harto gitu.
secara psikologis saya sendiri gampang tuh mengartikannya gini loh. Saya itu dulu hanya dosen, iya kan? Ya. Hanya dosen, Awalnya. iya dosen kerja, yang ngajar begini, keliling kemana-mana ngajar gitu. Lalu sudah itu jadi menteri, jadi ketua MK, jadi menteri lagi, DPR. Ini kalau sekarang udah berkeliling, saya harus bisa menghayati lagi nih, kembali ke asal nih loh. Ini kan hanya bonus saja. Yang pokoknya kan di sini. Wong dulu saya orang kampung, sudah bisa jadi dosen udah cukup gitu. Nah kalau sekarang lebih ke situ, kembalinya ke sini aja nih. Cita-citanya orang kampung paling tinggi kan di sini nih. Kok bisa jadi menteri? Nah kembali lagi. Jadi saya merasa enggak kehilangan apa-apa, kembali ke sini. Kenapa sih? Yang aslinya di situ dulu. Luar biasa begini. Luar biasa kan? jarang, biasanya post power syndrome. Wah, enggak lah kalau saya post power Tapi orang lain Prof maksudnya. Ya, tapi teman-teman saya yang dari Madura banyak yang seperti ini. Tapi teman saya yang dari Solo itu situ. Enggak begitu sih. Itu ada tuh si yang dari Solo. Dari Solo dia. Dia enggak begitu ya. Iya. Daerahnya turun. Ini kita ada 7 juta penonton di sini. Ada metafor orang kalau sudah terlanjur menaiki singa liar itu nggak berani turun. Menaiki singa liar nggak berani turun. Karena begitu turun dimakan oleh ini, dikeroyok oleh anak buah di bawah. Orang kan kalau kejam turun takut ke rakyat, tapi mau di atas singa ini berbahaya nih, terus bergerak-gerak terus, sehingga pada akhirnya dia akan tercampak juga. Nah, oleh sebab itu orang itu jangan naik singa, jangan naik singa liar. Naik singa yang bisa kalau naik singa liar, kalau naik singa biasa, nanti ya sudah kamu ke sana, kita lari kembali ke Indo. Saya berpikirnya gitu, ngapain saya mau naik singa liar? Ini perumpamaan mirip banget di Nigeria ya. Sebuah negara di Nigeria. Itu kayak gitu loh. Gitu ya? Iya. Jangan naik singa liar, naik kuda liar aja. Susunya enak ya. Saya pikir itu ada lagi sedikit Masih lagi. ada? Lagi. Prof, mengenai keluarga nih Prof. Kan banyak yang kagum gitu bagaimana Prof Mahfud itu mendidik anak-anak untuk tidak memanfaatkan kekuasaan ayahnya. Kan Prof Mahfud kan pernah ada di trias politika ya. Legislatif pernah, eksekutif pernah, yudikatif pernah. Tapi putra-putrinya Prof Mahfud itu tidak ada yang berusaha memanfaatkan kekuasaan ayahnya gitu. Iya memang. Itu bagaimana menanamkannya ke anak-anak Prof? Ya memang saya sejak kecil saya didik mereka itu agar pertama tidak memanfaatkan peluang-peluang yang tidak wajar. Lalu yang kedua ya berusahalah untuk berlaku baik, karena kalau tidak baik itu akibat tidak baiknya pasti datang. Oleh sebab itu anak saya tuh sejak kecil meskipun belum mengerti, saya ajak nonton berbagai jenis film. Yang film kekerasan ada, yang film romantik ada. Saya ceritain tuh loh. Kalau Rasul laku kekerasan kayak gitu tuh akibat akhirnya. Semua cerita film, orang jahat tuh pasti jatuh. Nggak ada cerita film kok jahat terus menang terus. Pada akhirnya pasti jatuh orang jahat itu. Lalu saya ajak nonton film-film yang social worker itu loh. Kalau pekerja-pekerja sosial, kalau ada orang miskin, menderita gitu ditolong. Gitu. Harus itu yang kamu camkan gitu. Ya keberagamaan saya aja kecil-kecil tuh nonton film di bawah lindungan Ka'bah kayak gitu masih kecil. Tapi film agak lain nonton nggak Prof? Saya juga yang fiksi ilmiah itu seperti Interstellar itu. Coba tuh saya bilang. Jadi kamu harus berpikir banyak dan kamu harus mandiri lah, jangan gantung-gantungkan saya, jangan bawa-bawa nama saya kalau kemana gitu. Dan dia juga sekarang ini mengatakan saya merasa nyaman gitu, nggak bawa nama-nama ayah, nggak bawa nama-nama abah, merasa nyaman tidak. Malah kalau disebut diperkenalkan saya ini anaknya Pak Mahfud, saya tuh nggak suka. Iya. Ini saya buktikan waktu berapa bulan lalu saya ke Belanda ketemu putra. Oh pernah ya? Iya. Di sana tuh nggak ada yang tahu nih putranya Prof Mahfud. Duduk santai dan saya heran nggak jualan martabak loh ya. Sang goreng kali? Nggak juga. Oke. Saya pikir sudah ya karena Prof ada kegiatan lagi. Makasih ya. 7 juta penonton ada yang mau nanya? Silakan, boleh. Wah luar biasa. Dari jauh ya. Sore pare kare ya. Yang kencang ya Mas suaranya? Yang kencang. I will speak English because if I speak Indonesia sometimes wrong. Nah, itu. First of all, I am very happy to
before I used to see you on the TV on the debate always. Yeah. Because your debate was so so nice, and you are a very intelligent person, as I know. I study your many email, many literature and many things I study about you. That's why I came here today. Indonesia is the 4th biggest country of the world. Yeah. And when I go to the textile, I am working like sebagai keahlian textile in Indonesia. Punya pengalaman 30 tahun. Saya selalu keliling di Indonesia terus, tapi saya lihat Indonesia itu textile sekarang jatuh. Yeah. Worst. Itu now worst to worst now. So we are suffering too much in the for the textile. Even we need the many cloth because we are the 4th largest country. So I want to something from Mahfood that why we don't have the separate textile ministry and team keahlian di bawah Minister of Textile like India, like Vietnam, like Bangladesh. Supaya dia bisa fokus khusus di textile. Dan supaya tekstil bisa maju. Banyak itu pemilik ketemu pemerintah, API juga ketemu pemerintah, tekstil asosiasi, tapi gak ada solusi sampai saat ini. Karena pemerintah dengar tapi solusi gak datang. Jadi kita butuh solid solusi. Solid solusi bisa kalau ada kementerian tekstil, biar dia khusus fokus di tekstil. Pasti tekstil akan maju karena di Indonesia banyak ahli orang, ahli, tapi kita tidak pakai mereka, tidak bisa menggunakan karena mereka itu jalan kemana-mana. Walaupun luar negeri panggil mereka untuk jadi speaker mereka, tapi Indonesia gak peduli mereka. Oke, kita poinnya, tiga ada poin. So now I want semua tekstil pemiliknya saya ketemu, mereka butuh tekstil mesti khusus. Ini mungkin salah satu materi yang cukup berat karena ada pengusaha tekstil yang datang, dia curhat soal katanya tekstil itu sudah perlu menteri pertekstilan. Ya, kalau ada padahal sekarang kita sedang protes, menteri itu enggak usah ditambah-tambah lagi. Tambah pertekstilan. Malah ada menteri jadi 41 nanti. 41. Oke, ini akan kita deliver ke pemerintah. Tapi iya biar didengar oleh pemerintah. Saya kira ini didengar ini oleh siapa yang akan bentuk kabinet. Kalau ada menteri pertekstilan ada dirjen khusus kolor kan enggak ini juga ya. Karena tekstil kan. Koloran. Ya dulu ada yang besar sekali kan Texmaco. Texmaco. Kemana sekarang? Texmaco enggak mengalami kredit macet. Jadi asetnya jutaan hektar itu. Texmaco malah asetnya jutaan hektar. Iya. Texmaco di Jawa Tengah di Pekalongan tuh ya, tapi itu apa? Sritex juga ya, Prof sekarang. Sritex lain iya juga, tapi yang Texmaco itu yang punyanya Sinivasan tuh. Oh iya, Sinivasan. Jadi jutaan hektar, jutaan meter persegi tanahnya ada di luar. Ada di luar Jawa banyak kekayaan. Aneh ya? Tapi itu enggak macet. Kemudian macet dulu zaman Pak Harto agak maju diberikan Pak Harto yang di sana. Nah sesudah sekarang ini kemajuan teknologi yang mungkin lebih baru, kemudian ini impornya berapa kabarnya? Itu punya utang ke BLBI banyak sekali. Iya, Texmaco BLBI. Punya ke BLBI kita sita. Saya sita dulu gitu. Tetapi kita tahu ini harus dihidupkan. Biar nanti menteri yang baru lah kalau menteri pertekstilan. Oke. That's the point. Setuju lah menteri pertekstilan. Satu lagi ibu-ibu, ya ibu. Iya Mas monggo. Prof, saya mau tanya Prof. Sekiranya pada pemerintahan yang mendatang presidennya berhalangan tetap, bagaimana Prof? Kalau konstitusinya pakai sekarang ya, presiden berhalangan tetap, maka wakil presiden jadi presiden. Itu aturannya. Kalau presiden berhalangan tetap dalam masa wakil presiden menjadi presiden dan dalam waktu 90 hari sesudah jadi presiden, presiden yang kekosongan wapres ini, wakil yang nanti harus memilih calon wakil presiden yang baru diusulkan ke MPR. Nanti dilantik lagi. Ya, mengusulkan 2, dipilih 1 oleh MPR. Gitu aja. Anda berharap ada presiden berhalangan tetap? Enggak, kalau konstitusinya. Saya ada teman yang bisa baca ilmu Bazi, Pace ya. Jadi itu astrologi dari negeri Cina yang usianya lebih dari 2000 tahun. Disebut bahwa ada kemungkinan presiden akan berhalangan tetap. Ya kemungkinan saja. Berhalangan tetap itu kan banyak.
cara. faktor Satu, kesehatan. mengundurkan diri. Iya. 2, meninggal dunia. 3, sakit secara terus-menerus yang menurut dokter tidak bisa lagi disembuhkan gitu. Atau yang keempat mager. Ada loh. Saya tidak tahu apa Iya. ya Pak, apa itu pace. Ada nggak presiden mager? Apakah pace itu nanti ke alternatif yang mana? Ya. Tapi tentu antisipasi kita kan ya pemerintahan berjalan gitu aja. Tapi mungkin ada satu ramalan itu yang mendekati mungkin ya, tidak berhalangan tetap, tapi berhalangan hadir. Ada itu mungkin ya, itu akan ada. Kemungkinannya mampu nggak, Prof? Oh, nggak tahu saya. Oke. Itu terlalu politis kalau saya jawab. Terima kasih, Prof. Kita ikuti aja perkembangannya kayak apa. Iya. Mungkin pesan kita kepada penanya tadi, yang sabar. Yang sabar ya kakak. Jangan dicari-cari. Ya. Kami masih mau panjang kanalnya. Ya. Oke, jelasan nih. Ibu, silakan Ibu. Ibu. Satu lagi ya Ibu. Hah? Iya, Seneng banget nih bisa ketemu sama Prof Mahfud. Prof Mahfud, Iya. idola saya juga, Pak. Jadi gini, Pak, saat ini kondisi yang saya rasakan, saya kebetulan juga ketua organ, tukang demo juga, Wah. dan saya adalah punya komunitas mak-mak berdaster. Oh, bagus. Mak-mak berdaster itu, Mak-mak Saya ikut berdaster. Prof itu. Saya. jadi gini, saya ikut merasakan karena saya juga punya usaha sedikit-sedikit ya, Prof. Sembako. Karena wanita adalah decision maker dalam sebuah rumah untuk pengambilan keputusan. Yang saya rasa ini negara sudah nggak ada, tidak ada kendali. Trust kepada pemerintah sekarang sampai bulan Oktober betul-betul seperti di rakyat bawah seperti berjalan sendiri. Autopilot. Yang saya sebagai seorang ibu, emak-emak itu sangat merasakan banget, Prof. Ini sepertinya semena-mena nih. Pasar itu seperti tak terkendali. Yang paling utama bagi rakyat kecil, urusannya perut, Prof. Ya. Boro-boro mau mikir negara, Prof. Hari ini mau makan apa? Bagaimana anak kita bisa sekolah? Ya. Ini yang sudah ada tidak ada Pertanyaannya. kontrol dari pemerintah. Saya nangis, Prof. Kalau dengar di pasar, paling banter sekarang mereka cuma bisa beli telur. Saya juga hari ini saya beli ini, besok udah naiknya bisa 2.000. Iya. Dan kira-kira pertanyaannya apa, Bu? Bagaimana, Prof, mengendalikan kontrol politik dan ekonomi rakyat saat ini betul-betul, saya karena saya mak-mak ya, paling merasakan banget. Ya. Tolong Prof, ingetin pemerintah, rakyat udah semakin berat. Kalau ini terjadi, saya nggak tahu lagi, saya pernah merasakan era 98. Jadi, Tolong ya. Prof, ingetin ini adalah wording yang sangat, mungkin suara emak-emak level bawah, Iya. yang pengen tolong Prof ingetin kembali sama Iya. pemerintah. Jadi intinya tadi harga-harga di pasar itu udah semaunya, harga-harga pasar juga semaunya kayaknya. Ya. Pasal. Pasar dan pasar Iya, ya. iya. Kelas menengah nih yang terancam Iya. drop. Bro, kalau yang kelas bawah kan ada BLT, ada bansos. Yang kelas menengah ini yang nggak dapat BLT, nggak dapat bansos, Dipotong tapera pula. dipotong tapera. Yang menang, yang bangkrut karena judi online dapat Dapat bansos. bansos. Baru lagi. Iya. Enggak apa-apa lah. Tapi saya sama dengan Kayak Ibu. nyuruh tuh, Prof. Sama dengan Ibu, rasanya menangis yang ngelihat orang mau beli beras susah, barangnya ada, uangnya yang enggak cukup. Beri makan tadi tinggal beli telur aja mungkin tidak cukup satu-satu untuk anak, itu di desa-desa kan banyak. Sementara ada orang yang hanya dari sektor pertambangan aja bisa korupsi 300 triliun. Ini bayangin. Itu 300 triliun gitu. Sekarang rakyat nih. Dan itu baru satu sektor lah. Baru sektor timah loh. Timah. Belum Belum yang batu lain. bara, belum Iya, nikel, iya, belum iya. emas. Gila ini negara. Jadi suara Ibu ya Ya. biar didengar langsung nih oleh masyarakat. Ya saya juga akan mengingatkan, tapi saya kira Ibu mewakili ibu-ibu. Supaya diingat kalau ibu-ibu sudah bergerak
bersama karena demi melindungi anak dan keluarganya, itu biasanya gerakan berhasil. 98 tuh ibu-ibu kan? Betul. Ibu-ibu turun ke jalan, Iya. ya harga mahal ini di mana-mana kan, cari ini Iya. tidak dapat. Sesudah itu ada demo, ibu-ibu juga yang membiayai kan orang demo itu kan. Istri-istri, iya kan, istrinya menteri, Iya, ikut diam-diam ikut. tuh nih kasih makan orang. Kamu Iya. demo saja ke DPR gitu. Iya, iya. Jatuh juga. Iya. Jangan dikira orang yang ikut tuh terus ikut Hati-hati sama beneran. ibu. Iya betul. Nah, sekarang Ya, kita masyarakat doa rajin. ibu lah ya. Doa ibu Doa ibu. betul. Sekarang teman-teman saya tuh rajin bisnis jual beli, Bro. Jual handphone, beli beras. Namanya Erwin, ada lagi di sini. Orang Solo lagi. Orang Solo. Orang Solo lagi. Oh. Jual beli ya. Ada yang jual beli jabatan, ini jual beli handphone. Baik, saya pikir kita makin di pinggir jurang ya. Iya. Terima kasih Terima Prof kasih, sudah Prof hadir Mahfud. sore ini. Aduh, makasih, Alhamdulillah, Mbak. perulangan. Thank you, ketemu lagi. Terima kasih, Prof. Terima kasih ya.